tadi itu pakai adenovirus jadinya malah aritmia nggak karuan gitu ya setelah 6 bulan. Jadi jawabannya mungkin bisa ada dan untuk itu masih perlu banyak penelitian. Baik, terima kasih Dr. Delva. Sini belum ada pertanyaan lagi. Sebentar saya akan coba memberikan pertanyaan, Dr. Delva. Ini tentang microRNA 411 penelitian tim Dr. Delva tadi. Itu kan dilakukan injection ya, itu secara intrakardiak langsung atau intravenous? Ya, itu intrakardiak langsung. Jadi karena ini model mencit ya, jadi approach-nya ya dari luar ya, dari bukan endokardial tapi dari luar. Nah, tapi nanti kalau misalnya jadi kami juga sudah mulai bayang-bayang nanti kalau misalnya mau dicoba ke large animal model misalnya di domba atau di pig model dan sebagainya, tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana ini kalau mau ditranslasikan ke clinical level ya. Dan kemungkinan besar itu nanti transendokardial ini harus pada waktu kateter itu masuk diinjeksikan juga di situ. Gitu. Bayangan saya di situ nanti di masa depan. Menarik sekali karena kebetulan rancangan penelitian saya juga tentang stem cell ya di animal model di pig kita bikin ligasi dari arteri koroner di left anterior descending arterinya untuk membuat model infark tapi pada babi hewan babi atau pig. Nah kalau seperti ini penelitiannya dok apakah ligasi dari koronernya itu dibuka kembali saat injeksi MIR atau tidak? Jadi tidak dilakukan revaskularisasi? Tidak. Di model yang kami tadi, itu enggak. Yeah. Jadi itu permanent ligation. Memang betul. Jadi saya juga sudah anukan ini manuskrip lagi ditulis. Kemudian kami juga menulis proposal untuk studi lanjut ya. Salah satu komentar dari reviewer kami memang menyarankan untuk mencobanya untuk melakukannya di ischemia reperfusion model. Jadi ligasi 30 menit atau 1 jam kemudian dibuka baru diinjeksi. Jadi untuk semakin membuat kondisinya itu mirip dengan kondisi klinis. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dok dari peserta. Bagaimana cara menentukan microRNA yang memiliki potensi regenerasi dari sekian banyak microRNA tersebut? Dan seberapa transiennya pemberian microRNA untuk regenerasi jantung. Nah, cara pemilihan kenapa dari jadi sekian kami banyak tadi melakukan screening ya. Dari sekian ribu kandidat di database itu, kami melakukan bioinformatik, apa saja yang kira-kira secara teori. Jadi banyak software yang bisa memprediksi binding dari microRNA itu ke gen target. Jadi kita sudah tahu, kita targetnya tadi HIPO tadi ya, ada 6 molekul tambah YAP tadi, itu kan sudah ada sequence-nya. Sequence-nya dimasukkan ke software, nanti akan keluar kandidat microRNA yang kira-kira berinteraksi dengan komponen dari HIPO pathway tadi. Nah itu dulu kami ketemunya beberapa ratus gitu. Nah setelah itu kita melakukan screening. Jadi kita pakai sel yang sudah kita tempelin reporter atau marker dari HIPO pathway. Kalau HIPO pathway-nya aktif dia nyala gitu. Mudahnya begitu. Dan kita bikin pakai multi screening plate, multi well plates gitu. Sudah ada reporternya. Kemudian microRNA yang jumlahnya ratusan itu kita pesan di multi well juga. Kemudian kita campur sama-sama dan mana yang nyala kita pilih gitu. Itu caranya screening gitu. Jadi dari sekitar beberapa ratus tadi kita ketemu 4 itu yang benar-benar tinggi responnya. Salah satunya 14. Yang 3 ini masih belum ada yang meneliti nih. Kalau ada yang mau ke tempat saya silahkan di sini. Harus ke Manchester ya dokter. Oh iyalah. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Dr. Triwisesa. Apakah pemberian microRNA dapat juga perbaikan sirkulasi atau maksudnya apa? Maksudnya mungkin diberikan secara sistemik atau ya mungkin kalau iya. Memperbaiki sirkulasi maksudnya juga ya, maksudnya apakah ada microRNA yang berperan dalam angiogenesis gitu maksudnya, memperbaiki perbaikan vaskularisasi ada, pasti ada. Jadi kami juga sedang meneliti
pengaruh dari regulasi hipopathway ini di beberapa sel yang ikut serta dalam pembentukan vaskularisasi baru, vaskularisasi. Tapi masih sangat-sangat preliminar ini di endothelial cells gitu. Itu ada. Itu dalam hal hipopathway ya. Tapi kami tidak pakai microRNA. Sedangkan vaskularisasi dan angiogenesis itu kan pathway-nya lebih banyak lagi tuh. Bukan bidang kami secara khusus, tapi kami akan coba juga mempelajari itu. Dan saya hampir pasti yakin pasti ada microRNA yang bisa kita target juga untuk memodifikasi atau memodulasi vaskularisasi ini. Kalau dalam hal 411, kalau pertanyaannya khusus ke riset kami yang 411 tadi ya, pertanyaan bagus karena kami belum melihat. Harusnya kami harus lihat juga itu neovaskularisasinya. Ya, nanti kita bisa scan lagi itunya marker-marker dari vaskularisasi. Terima kasih Dr. Depak. Ini masih banyak pertanyaan nih, kita akan coba satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nana. Ya, gen YAP juga berperan dalam fibrosis jantung. Apa ada potensi pengembangan untuk antifibrosis, misalnya dengan antagonis microRNA 411? Nah, mengenai fibrosis ini untuk YAP dan hipopathway masih apa istilahnya kontradiksi ya, kontroversi. Karena dari sekian banyak komponen dari hipopathway yang tadi sempat saya tampilkan, 6 molekul tadi, dan beberapa kelompok peneliti yang melaporkan itu berlawanan. Ada yang pro-fibrosis, ada yang anti-fibrosis gitu. Jadi mesti hati-hati dengan fibrosis itu, harus dilihat satu persatu efeknya di sel fibroblas jantung ya. Saya nggak berani jawab yang ini anti fibrosis atau pro fibrosis, itu harus diteliti sendiri-sendiri. Ternyata begitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya 411 efeknya beneficial di cardiomyocytes, mungkin juga dia beneficial, mungkin juga dia pro fibrosis juga. Dan nanti molekul yang mentarget pathway yang sama, belum tentu efeknya sama di tipe sel yang berbeda. Jadi pelajaran yang saya lihat di hipopathway sesudah mencoba belajar dan meneliti beberapa tahun belakangan ini, efeknya sangat spesifik itu per sel type, itu harus dilihat sendiri-sendiri. Terima kasih dok. Ini juga ada pertanyaan dari Dr. Agian terkait molekular mekanisme dari hipopathway atau microRNA ini, apakah ada kaitannya dengan mekanisme hipoksia atau metabolic reprogramming di cardiomyocyte? Atau apakah ada pandangan terkait hypoxia-induced cardiac regeneration? Karena di Nature 2017, hypoxia bisa induce cardiac regeneration, tapi di satu sisi menyebabkan pulmonary hypertension dan right ventricle hypertrophy. Kalau regenerasi yang disebabkan oleh faktor yang lebih general, ya, misalnya hipoksia atau metabolik, itu biasanya yang terregulasi atau termodulasi itu multiple ya, nggak cuma hipopathway. Jadi ada pathway misalnya WNT pathway, MAP-kinase pathway dan sebagainya. Jadi biasanya multiple itu. Saya kayaknya kalau yang metabolis itu saya sering baca, dan itu biasanya memang terjadi di embryonic development ya. Hipopathway apakah terkait juga di situ? Saya belum tahu, saya nggak tahu. Saya harus baca betul papernya. Biasanya harus dilakukan screening. Biasanya kalau peneliti melaporkan itu dia pakai ini, tapi nggak sempat kan dilihat semua pathway-nya gitu. Ya, mungkin aja hipopathway juga ikut naik, ikut turun, bisa saja. Tapi memang catatan penting bahwa hipopathway memang bukan segalanya. Hipopathway itu satu dari sekian jalur signal yang bisa aktif atau dimodulasi dalam regenerasi. Ya, misalnya saya punya teman baik yang di Amerika yang sekarang juga penelitiannya hampir sama. Dia mentarget satu kelompok gen yang cyclin itu ya, cyclin regulation itu, cyclin kinase dan sebagainya itu, nggak hafal banyak gitu. Bisa juga itu, jantungnya juga bereplikasi gitu. Oke, saya kira itu.
Satu pertanyaan lagi dari Dr. Budi Bakti Jasa. Ini kan sangat menjanjikan ya sepertinya microRNA ini untuk regenerasi kardiak sel, tapi gimana pandangan Dr. Delva tentang stem cell pada cardiac regeneration kalau dibandingkan dengan microRNA ini bagaimana? Oh ya, bagi saya ini walaupun sangat promising ya dan menjanjikan, bukan berarti yang lainnya tidak usah diteliti. Jadi kalau lihat grafik itu ya, penelitian preklinis, target terapi baru, kemudian sampai benar-benar yang jadi itu kan turunnya drastis gitu ya. Jadi memang saya kalau sebagai preklinisi kalau ngomong gini ya harus optimis lah. Kalau enggak ya enggak ada yang mau membiayai nanti. Tapi memang bukan berarti yang lainnya harus dihilangkan gitu. Semuanya akan bersama-sama dan mungkin ada bisa saling melengkapi. Bayangan saya mungkin tidak semuanya nanti bisa ditarget dengan satu target misalnya microRNA atau tidak semuanya bisa dengan stem cell. Jadi riset itu harus dijalankan semua menurut saya. Tidak berarti yang satu saja diteruskan yang lain enggak gitu ya. Stem cell mungkin juga ada pengaruhnya. Tapi kalau menurut saya dari tiga yang tadi saya sebutkan ya, 3 strategi regenerasi jantung itu, stem cell kan sudah, kalau yang adult stem cell sudah masuk ke klinis ya. Dan kita tahu efeknya karena paracrine. Memang ada efek positifnya paracrine dan seberapa besar efek beneficialnya itu sudah hitungannya. Kita nggak tahu yang ini nanti berapa, yang tadi reprogramming fibroblast tadi berapa. Jadi menurut saya semuanya masih harus dikejar juga. Nanti mana yang paling bagus kita lihat aja yang. Jadi masih terbuka peluang untuk riset. Oh, masih besar. Saya kerja sedikit stem cell juga di sini, tapi pakai iPS bukan yang inducible ya, yang pluripotent. Ya. Oke, dari Dr. Yodil Ovini, ini ada pertanyaan lagi, Dok. PEI dapat bersifat sitotoksik pada sel kultur. Bagaimana risiko penggunaan vehikel ini untuk cardiomyocytes? Kalau PEI sitotoksik juga mungkin ya, semua saya belum lihat, nggak pernah ngitung memang. Tapi kalau transien, kalau diberikannya itu sebentar saja, saya kira efeknya minimal, itu bisa diminimalkan. Sejauh ini yang kita lihat, apoptosisnya nggak malah membaik itu yang, tapi yang kontrol tadi juga ada PEI-nya. PEI kami tidak pernah memakainya di sel kultur. Jadi saya tidak punya data di situ juga. Maksud saya memang tidak punya datanya ini. Berapa sih? Saya nggak pernah nyuntik PEI aja, jantung tanpa microRNA ya. Kemudian dilihat berapa yang apoptosis, itu tidak ada datanya. Tapi sejauh ini, karena PEI ini sudah dipakai juga untuk vehicle gene delivery ya, saya kira efek sitotoksiknya masih bisa diterima gitu. Mungkin seharusnya masih ada nih paper-paper toksikologi di bidang ini. Ya. Ya, pertanyaan kedua, Dr. Delpak, bagaimana potensi viral vektor lainnya, misalnya RFV1 Ya. dengan tropisme kardiak. Ya. Kalau AAV saya juga masih bukan saya kontra AAV ya. Saya juga adeno-associated virus itu. Saya juga masih menganggapnya sebagai satu vehicle atau gene delivery system yang sangat menjanjikan. Terutama kalau untuk jantung pakai yang 9, serotype 9, AAV9. Itu yang paling sering dan kita sudah lihat bahwa memang bagus. Nah, memang dia AAV itu episomal. Jadi kalau dia induksi atau mendeliver satu gene, dia tidak mengirimnya ke kromosom. Jadi masih di sel jantung aja. Nah, masalahnya sel jantung itu kan tahan lama ini. Sel jantung itu
tidak seperti sel darah putih atau darah merah yang turnovernya cepat. Sel jantung itu turnovernya berapa tahun tadi ya di grafiknya yang paper science tadi itu. Jadi kalau walaupun dia transient, walaupun dia episomal, tapi karena sel jantung aja, jadi gen kita akan ada di jantung itu akan tahan lama gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Efek jangka panjangnya apa? Gitu. Kalau efek jangka panjangnya itu baik-baik saja, kita sudah harus dimodelkan dan sebagainya dilihat itu ya nggak apa-apa pakai adeno associated virus. Ya. Tapi seperti yang tadi dilihat di papernya Mauro Giaca tadi yang di Nature tadi, masukin pakai adeno associated virus setelah 60 hari aritmia semua. Nah, itu kan baru ketahuan setelah dilihat begitu. Jadi kemudian gimana kalau gen gitu ya? Jadi kalau pakai PEI tadi kita bisa itu untuk menjawab permasalahan kalau mau transien ya pakai disuntik aja PEI gitu karena microRNA kan kecil itu tinggal pesan di sintesis gitu gampang. Kalau gen gimana kan RNA ya lebih panjang. Itu sekarang alternatifnya AAV, alternatifnya pakai virus adalah pakai modified RNA. Jadi kita sekarang juga sedang melihat-lihat nih untuk mencoba modified RNA itu artinya gennya kita clone, kemudian kita sintesis di lab RNA-nya aja, RNA-nya aja ya, messenger RNA-nya aja, dengan beberapa modifikasi di dalamnya. Jadi komponen dari RNA-nya itu bukan yang GCUA biasa, tapi pakai pseudouridine U-nya itu, terus pakai cap-nya itu ada resepnya itu, sehingga dia lebih stabil tapi nggak stabil banget. Jadi kalau diinjeksikan seperti tadi pakai PEI atau pakai liposuction dan sebagainya bisa. Dan itu teknologi yang sedang hot juga ya sebagai alternatif dari virus tadi. Gitu. Jadi delivery gene untuk gene terapi ini juga bagus juga ini topik riset yang sangat berkembang. Bagaimana kita strategi mendelivery gene itu untuk terapi. Baik, terima kasih Dr. Delva. Saya rasa ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi memang ini sangat menarik topiknya kalau bisa menjawab pertanyaan apakah kita bisa mengaktifkan kembali regenerasi dari cardiomyocyte. Ternyata sangat promising, sangat menjanjikan ke depannya, terutama dari penelitian Dr. Delva tentang micro RNA 411 yang terbukti memang bisa meningkatkan proliferasi cardiomyocyte. Saya rasa untuk diskusi pertanyaannya sudah habis, Dok. Terima kasih banyak atas presentasi dan sharing dari ilmu yang sangat membuka wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk ikut berpartisipasi dalam mendengarkan dan memberikan diskusi dalam kuliah tamu ini. Saya tutup, saya serahkan ke pembawa acara ya, Dr. Siti Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Delva Oseandi, MD PhD atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih, Dok. Kemudian terima kasih juga kepada moderator. Sebelumnya dimohon kepada seluruh hadirin untuk tetap berada di dalam meeting room karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama yang berikutnya, yang kedua. Mohon video dibuka, Dok, berkenan untuk dibuka dan didokumentasikan. Mas Oki, bisa dibantu untuk dokumentasi? Ya, baik, Dok. Mohon diaktifkan videonya. Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Dok. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Sudah, Dok. Oke. Terima kasih. Makasih Mas Oki. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator dan para peserta yang telah menyimak acara di awal sampai akhir. Sekaligus menginfokan bahwa akan diadakan kembali guest lecture dari Prodi S3 Ilmu Kedokteran FKUI selanjutnya di hari Selasa, tanggal 3 November, yang akan dihadiri atau dengan narasumber dengan Dr. Yodil Opini PhD dari Ragon Institute Harvard, Massachusetts, dengan judul lecture Cutting the Virus, Gene Editing to Cure Chronic Viral Infection, dengan moderator Dr. Adityo Susilo, SPPD KPTI. Hari ini beliau, Dr. Yodil, juga berkenan menyempatkan hadir mengikuti guest lecture hari ini. Salam kami untuk Dr. Yodil. Terima kasih, Dok. Berkenan hadir. Dari Dr. Terima Hari. kasih Dr. Yodil sudah berkenan hadir. Mungkin berikutnya Dr. Yodil yang akan membawakan kuliah tamu ini. Terima kasih, Dok. Ini dini hari soalnya dia Di Harvard. Amerika ya. Berapa ini? Terima kasih ya, Dok, atas kehadirannya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Dok. Ih, masih muda banget ya. Oke. Terima kasih. Yodil banyak yang kaget. Dr. Yodil itu masih muda, memang masih muda. Ini rising star ini sama Dr. Delvac. Ya, kita dengarkan nanti. Ya, terima kasih Dr. Delvac. Dr. Yodil, terima kasih. Ayo, Prof. Hendro, terima kasih. Terima kasih Pak Rekan, terima kasih. Baik, iya, terima kasih Prof. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata dan kesalahan serta khilaf. Akhir kata, semoga kita semua sehat selalu, senantiasa berkah dalam semua kegiatan kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kan ini Dr. Yodil udah pergi sudah. Oke, baik. Masih ada Dr. Yodil? Bukan Pak Dekan ya. Tapi apa nanti saya telepon aja. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih Dr. Arza, terima kasih Dr. Siti. Terima kasih Dr. Arza, terima kasih Dr. Yodil. Terima kasih seluruh peserta yang sudah hadir, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Dr. Yodil juga terima kasih. Mau nanya kalau mau ngomongin Dr. Delvac lagi bagaimana ya, Dok ya? Tadi nggak enak kalau Nanti saya kasih nomor kontaknya, Dok. Nanti kalau dokter mau diskusi atau menjadi pembimbing